Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. عدد خلقه تعالى ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته كما يحب ربنا ويرضى. الله بك أصبحنا بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. الله بك أصبحنا بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. الله بك أصبحنا بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. Ya Hayyu Qayyum, Ya Hayyu Qayyum, walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah masih diberi motivasi untuk datang ke rumahnya, masih selesa duduk di rumahnya. Satu hari nanti kepergian kita ke masjid akan terhenti saat ajal tiba. Kita akan dimandi, kita akan disalat, kita akan dikafan, kita akan diusung, kita akan dimasukkan ke pembaringan sementara di liang lahat menuju hari berbangkit. Pada saat itu manusia menyesal. Pada saat diantar ke kubur, manusia menyesal kalau dia masa hidup berat langkahnya datang ke rumah Allah. Manusia yang ringan langkahnya ke rumah Allah, masa mau diantar ke kubur, dia mau cepat masuk kubur. Mau cepat masuk kubur. Orang yang cuai masa hidup, dia gelisah diantar ke kubur, menangis dan berteriak, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka kita diingatkan dalam khutbah Jumat tentang pentingnya bertaubat dan beristighfar. Pentingnya bertaubat dan beristighfar. Kita masih bersama kertas yang sudah diagihkan, masih kolom 1 di bawah. Generasi awal pernah mengatakan, aku terhalang dari melakukan qiyamul lail selama setahun karena satu dosa. Orang dulu melihat risiko dosa yang dia buat. Pernah katanya setahun terhalang dari qiyamul lail karena dosa yang dia buat. Orang dulu qiyamul lail itu walaupun hukumnya sunat, tapi mereka lihat sebagai keperluan asas. Macam baca Quran juga. Baca Quran ini keperluan asas, tapi beza dengan qiyamul lail. Kalau baca Quran itu hukumnya wajib ya. Baca Quran wajib. Kalau dilihatnya tak wajib, salah dia tuh. Tidak betul dia. Perlu dia membetulkan mindanya, pemikirannya. Baca Quran wajib. Mudah-mudahan Allah menolong kita ya. Itu maka dikatakan oleh orang saleh di sini, dia katanya terhalang dari qiyamul lail setahun karena satu dosa. Dia tersekat dari ibadat karena dosa. Allah menyekatnya. Boleh kita tanya diri ya, ada tak qiyamul lail? Ada tak salat tahajud? Ahli keluarga ada tak dibangunkan untuk tahajud? Sebelum ini sudah disebutkan suatu hadis Rasulullah SAW. Hadis ini sering disebut oleh pendakwah. Semoga Allah merahmati si suami yang bangun di malam hari, lalu dia bertahajud dan dibangunkannya istrinya untuk tahajud. Kalau istrinya terlihat enggan nak bangun, diambilnya air diperciknya ke muka suaminya. Maaf, dipercikkannya ke muka istrinya oleh suaminya. Lalu mereka sholat. Dalam sisi lain,
Ini doa Rasulullah ya, ini doa Rasulullah. Semoga Allah merahmati si istri yang bangun di malam hari, lewat tengah malam maksudnya ya. Lalu dia bersalat tahajud, kemudian dibangunkannya suaminya untuk salat bersama. Kalau si suami malas bangun, diambilnya air, dipercikkannya ke muka si suami agar salat bersama. Lalu mereka salat bersama. Itu ajaran Rasulullah. Ajaran Rasulullah. Tengoklah hadisnya nanti ya, hadis tentang qiyamul lail. Sama ada suami membangunkan istrinya atau istri membangunkan suaminya, atau sama-sama bangun, sama-sama berniat membangunkan teman hidupnya. Tidak marah kalau suami dibangunkan istri, tidak marah istri kalau dibangunkan suami. Inilah message kisah salihin ini. Kemudian selanjutnya seorang jemaah pernah mengadu kepada Al-Imam Hasan Basri rahimahullah, ulama kenamaan ya, di zaman awal Islam, abad pertama dan abad kedua hijrah. Ada jemaah berjumpa dengan Imam Hasan Basri, mengadukan perihalnya, bercurhat, kata orang sekarang, mencurahkan isi hatinya. Apa kata jemaah ini? Wahai imam, imam di sini bukan imam masjid ya, ulama besar. Jangan disangka imam ini macam imam salat. Imam dalam ilmu, imam dalam amal, imam dalam berjihad, imam dalam perjuangan. Jangan dipikir imam dalam bahasa kita sehari-hari. Imam ini panduan ikutan. Imam ditanya, wahai imam, katanya kami tak boleh qiyamul lail. Mereka mengadukan perihalnya kepada imam. Begitu zaman dulu ya. Zaman dulu kalau ada masalah, orang jumpa orang alim, mencari solusi, mencari penyelesaian. Kalau orang tu kehidupannya jauh dari orang alim, banyak hidupnya yang tak terurus tuh. Kalau kehidupan orang tu jauh daripada orang alim, jauh daripada ulama, hidupnya kusut. Kerja ulama ini, ulama tugasnya penyambung lidah Nabi. Tugas ulama penyambung lidah Nabi. Mesti didekati, mesti dihormati, mesti dicintai, mesti disupport. Lalu orang dulu bertanya, wahai imam, kami tak boleh qiyamul lail. Kenapa ya? Kata imam jawabnya, kamu ini dibelenggu dosa. Orang yang tersekat dari ketaatan, pada kebanyakannya di samping dia mungkin tak tahu, jahil, itu satu bab lagi. Kalau dia jahil, itu kesukaan iblis. Iblis sukanya orang jangan belajar, jangan mendengar, jangan bertanya, jangan curhat. Itu di-like sama iblis, dijempol sama iblis. La ilaha illallah. Jadi orang ini bila berjumpa dengan imam, kamu ini dibelenggu dosa, dosa membelenggu. Subhanallah. Seterusnya di sini dinyatakan hamba wajib melakukan taubat nasuha dengan memenuhi persyaratannya. Maka wajib melakukan taubat nasuha. Kemarin kita dah sebut ayatnya dalam surah At-Tahrim ayat 8. Boleh kita baca lagi sekali, ambil berkat ya. Jangan susah tangan pegang Quran ya. Kalau susah tangan pegang Quran, itu satu masalah tersendiri. Kenapa kitab kekasih tidak dipegang? Warkah kekasih tidak dibaca? Quran ini surat dari kekasih, warkah dari kekasih, message dari kekasih, tak dipegang, tak dibaca. Berarti tak kasih lah. Kasihnya di lidah saja. Kasihnya menanam tebu di bibir. Lidah tak bertulang. Kalau benar kasih, peganglah warakah dari kekasih, risalah dari kekasih, surat dari kekasih, message dari kekasih. Halaman 561 ayat 8. Kemarin sudah dibaca, tapi dibaca lagi. Dibaca lagi.
Insyaallah ada manfaatnya insyaallah ya. Karena pendengarnya tidak sama ya. Kemarin lain, hari ini lain, ada juga yang sama ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffir ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Yawma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa biaymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahu azim. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ini doa cantik sekali dibaca dalam doa harian ya. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Wahai mereka yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang betul. Taubat nasuha itu taubat yang betul. Lepas dia bertaubat, berubah dia, membuka lembaran baru dia. Kalau taubatnya betul, asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum. Allah akan mengampunkan segala kejahatan yang lalu. Di dunia ini ya, bila kejahatan sudah diampun, apa tandanya kata ulama? Ringan berbuat taat. Berubah. Wa yudkhilakum jannat. Ini dari kemudian nanti orang itu akan dimasukkan ke dalam jannah. Tajri min tahtihal anhar. Dalam jannah itu mengalir sungai-sungai minuman yang beraneka rasa dan beraneka bentuk. Yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah. Pada hari itu, pada hari pembalasan nanti, Allah tidak menghinakan Nabi Rasulullah SAW dan orang beriman bersama Rasulullah SAW. Di hari kiamat itu nuruhum yas'a baina aydihim. Di hari kiamat itu manusia diterangi oleh nur. Di padang mahsyar menuju Shiratal Mustaqim, menuju jannah, ada lampu. Lampunya apa? Iman masing-masing. Iman masing-masing. Tentulah suami tidak sama lampunya dengan istrinya nanti, kecuali levelnya sama ya. Anak-anak, anak menantu, anak cucu, pikirkanlah lampu apa yang akan mereka pakai nanti di sana. Lampunya lampu apa? Lampu iman. Lampu hidup ni, buat lampu hidup ni mencajing bateri. Dah disebut kemarin hadis yang dikatakan ulama hadis sahih, orang yang rajin datang sembahyang subuh dan maghrib, orang yang rajin datang sembahyang isya dan subuh ke masjid, insyaallah nanti di sana lampunya paling baik, paling terang. Basyaril masya'ina fi zulam, katanya, sampaikanlah berita gembira, syabas, selamat, bahagia bagi orang yang datang ke masjid di kegelapan malam. Apa maksudnya? Dulu malam gelap, sekarang malam terang. Dulu tak ada lampu, untuk mereka katakan kegelapan malam. Maka dikasih prestasi tersendiri. Orang yang datang ke masjid di kegelapan malam, yaitu salat fardhu isya dan maghrib dan subuh, nanti akan mendapat cahaya yang maksimum nanti di sana. Yang tak datang nanti mengemis. Kemarin sudah cerita ya. Cerita orang yang jalannya gelap, mengemis, minta bateri, minta lampu, minta karan. Dah disebut kemarin surah. Siapa ingat surahnya?
Kalau tak ingat, itu maka perlu disebut lagi. Surah Al-Hadid. Di sini dikisahkan orang itu akan disinari oleh imannya, lalu mereka minta tambah, ya Allah, Rabbana atmim lana nurana. Ya Allah, tambahkanlah cahaya kami ini. Dah terang, dia minta terang lagi. Atmim lana nurana, kasihlah kami cahaya yang sempurna, yang maksimum. Cahaya itu menerangi suasana baina aidihim, di depan, wa bi aimanihim, kiri kanan terang. Ayo kita baca doa ini 3 kali sama-sama. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, kasihlah kami cahaya yang sempurna, yang maksimum. Ampunlah dosa kami. Innaka ala kulli syai'in qadir. Engkau maha kuasa atas segala-galanya. Kita lihat lagi sekali lagi surah Al-Hadid. Cerita orang mengemis, tak nampak jalan, kegelapan. Dia minta, mungkin yang diminta itu ahli keluarganya, sahabat andainya, jirannya, kawan sekampung, kawan senegara, kawan setanah air. Tengok di sini. Halaman 539 ayat 14. Orang yang tak ada lampunya di sana mengemis, ramai. Karena tadi dikatakan dalam hadis, orang yang mempunyai cahaya yang sempurna, yang maksimum, yang datang dalam kegelapan malam ke masjid. Yang tak datang macam mana? Faham-fahamlah. Nah, di sini dikatakan, boleh dibaca ayat 14. Yunadunahum alam nakum ma'akum. Baca sama-sama ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yunadunahum alam nakum ma'akum. Qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharratkumul amaniyu hatta jaa amrullahi wa gharrakum billahil gharur. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Ini ayat yang menakutkan. Menurut peraturannya, bila baca Quran berjumpa ayat yang mengerikan, menakutkan, minta dilindungi Allah, minta Allah melindungi, menjaga. Apa doanya? Nas'alukal afwa wal afiyah. Karena belajar ya, belajar baca Quran, belajar merespon ayat-ayat yang menakutkan. Macam tadi imam baca dalam rakaat kedua surah At-Takasur. Surah itu menakutkan, membuat orang dulu susah nak tidur malam hari. Memikirkan surah At-Takatsur. Di penghujungnya apa ayatnya? Takatsur tu summa latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian kamu akan ditanya tentang nikmat yang kamu terima dari Allah. Nikmat kereta akan ditanya. Ada bawa subuh ke masjid, akan ditanya nanti. Nikmat kaki yang sehat akan ditanya. Nikmat tangan yang sehat. Ada memandu ke masjid, akan ditanya. Nikmat mata akan ditanya. Itu maksud surah At-Takatsur. Jadi bila kita baca ayat itu, ya Allah, tolonglah kami ya Allah. Ampunlah kami. Tolonglah kami mensyukuri nikmat-Mu. Di sini juga ya, ayo kita lihat lagi ayat ini. Yunadunahum. Orang yang tak ada lampunya, kegelapan di sana,
memanggil orang yang dikenalnya di dunia yang terang jalannya. Alam nakum ma'akum, katanya. Kita kan satu negara. Kita kan di bawah panji-panji yang sama. IC kita, identiti kita kan sama warnanya. Bendera kita kan sama. Kewarganegaraan kan sama, nationality kan sama, mungkin sekampung. Alam nakum ma'akum, kita kan sama dulu di dunia. Kata yang tersiksa dalam kegelapan, tidak nampak jalan. Kawannya terang, kawannya boleh jalan, dia tak boleh jalan. Uniknya hari kiamat akan berlaku karena dalam Quran ada orang yang perjalanannya dalam berbataan di dunia ini sangkut nanti di sana. Kalau jalan ketaatan gelap di dunia ini, nanti gelap di sana. La haula quwwata illa billah. Alam nakum ma'akum, katanya. Kita kan sama dulu, kan sebelah rumah. Jiran. Apa kata orang beriman yang terang jalannya, yang terang suasananya? Bala, betul, andangnya, katanya. Walakinnakum fatantum anfusakum, tapi kamu 5 kelemahan kamu dulu. Nah, di sana dia bertazkirah arah kawannya. Di dunia tak mau dengar tazkirah. Dia bertazkirah arah kawannya di sana. Berarti orang itu berilmu dia. Berarti orang yang terang suasana itu ada ilmunya. Dia tahu. Dia berisi. Walakinnakum fatantum anfusakum. Kamu ada 5 kesilapan kamu dulu. Kamu tak tahu yang kamu itu silap. Senang dengan kesilapannya, enak dengan kesilapannya, tidur dalam kesilapannya. Fatantum anfusakum. 1. Fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharatkumul amani hatta ja'a amrullah wa gharrakum billahil gharur. Ayat 14 Surah Al-Hadid halaman 539. Kamu dulu membinasakan diri, bukan mengurus diri. Membinasakan diri dengan kemaksiatan, hari-hari buat maksiat. Enak dengan kemaksiatan itu. Kembang dia buat maksiat. Hidup dia dengan kemaksiatan. La ilaha illallah. Apalagi era sekarang. Era sekarang dalam 3 khutbah yang lalu disebut era kehidupan di ujung jari, dosa di ujung jari. Buka khutbah Jumat dalam 3 Jumat yang lepas atau 4 Jumat yang lepas. Subhanallah, subhanallah. Walakinnakum fatantum anfusakum. Kamu hidup kamu membinasakan diri, bukan mengurus diri, bukan menyelamatkan dirinya, bukan menyelamatkan anak istri. Fatantum anfusakum, memfitnah, membinasakan, menjerumuskan. Wa tarabbastum, selalu menunda, menangguh. Kalau ada niat buat taat, nantilah aku sholat, nantilah aku ke masjid, nantilah. Sifatnya suka menunda, menangguh, melambat-lambatkan, mengakhirkan. Tarabbastum. Yang ketiga, wartabtum, keyakinannya rapuh, keyakinannya lemah. Subhanallah, keyakinannya rapuh dan lemah. Tidak dapat mempush dia
tidak dapat mendorong dia untuk berbuat taat. Kalau makna literal ini irtab itu ragu. Orang yang ragu itu keimanannya lemah, rendah. Tengok sifat-sifat orang yang datang ke masjid ya. Tengok Allah menyanjung orang yang datang ke masjid, keimanannya maksimum, powernya hebat. Tengok ya, sepatutnya orang pencinta masjid ini keimanannya hebat. Allah menyanjung orang yang datang ke masjid. Halaman 189 ayat 18 surah At-Taubah. Allah menyanjung pencinta masjid dalam satu ayat khas. Ayat lain ada lagi, surah An-Nur ada lagi. Ayo dibaca ayat 18 surah At-Taubah halaman 189. Sanjungan Allah terhadap pencinta masjid. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man aman. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah. Fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Allahumma ja'alna minal muhtadin. Allahumma ja'alna minal muhtadin. Allahumma ja'alna minal muhtadin. Ayat ini ayat bagus. Angin surga, membawa tiupan angin surga. Mintalah. Cepat-cepat diminta kepada Allah. Tadi ayat menakutkan, minta perlindungan, minta penjagaan. Ini ayat menggembirakan, minta sama Allah, ya Allah, saya mau benda ini. Innama ya'muru masajidallah. Orang yang ringan langkahnya datangnya ke masjid, mengimarahkan rumah Allah, man amana billah, itulah yang beriman kepada Allah. Artinya berisi. Semakin kuat imannya, semakin tinggi motivasinya. Semakin kuat imannya, semakin kuat magnet ke masjid. Ada magnet, daya tarik. Man amana billah, itulah yang beriman dengan Allah. Wal yaumil akhir, itulah yang mengimani hari akhirat. Selalu teringat hari kiamat, selalu teringat alam kubur. Pencinta masjid akan dijaga Allah matinya, akan dijaga Allah alam kuburnya, akan dijaga Allah hari kiamatnya, dan akan dimasukkan ke dalam jannah. Tengok ya, yang tadi keimanannya lemah, ini keimanannya maksimum. Yang rajin datang ke rumah Allah itulah yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari kemudian. Wa aqamas salah, sifat yang ketiga, menegakkan salat di rumah Allah. Wa ataz zakah, yang keempat, peka terhadap pembayaran zakat. Walam yakhsha illallah, sangat risau, takut kepada Allah. Takut kepada Allah ini bukan takut sama ular ya. Takut kepada Allah, dia mencintainya, mendekatinya, mencari ridhanya. Kalau takut kepada ular, kita mau ular itu mati, kita mau bunuh. Takut kepada Allah, didekati, dicintai, disayangi, dikenali, disebut, dipuji, dipenuhi panggilannya Allah Akbar, Allahu Akbar, dipenuhi panggilannya as-salatu khairu minan naum. Subhanallah. Di Masjid Salihin ada yang datang dari mata-mata ya, ada yang dari Tanah Jambu, ada yang dari Lumapas, ada yang dari tempat lain. Subhanallah. Untuk memenuhi panggilan Allah ya. Walam yakhsha illallah, mereka takut kepada Allah. Kita datang ke sini karena takut. Takutnya takut cinta. Takutnya takut positif. Takut cinta.
takut rindu, takut dan rindu, takut dan cinta, takut dan sayang. Subhanallah. Fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Di penghujung surah, inilah orang yang dijaga Allah kehidupannya. Orang itu dijaga Allah. Yang kita minta, ihdina as-siratal mustaqim, jagalah kami ya Allah. Ihdina itu artinya jagalah aku ya Allah, bimbinglah aku ya Allah, tuntunlah aku ya Allah. Ini orang dituntun Allah kehidupannya. Pencinta masjid dituntun kehidupannya. Dalam Quran sebut ya, fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Itulah orang yang dijaga Allah kehidupannya. Balik kepada surah Al-Hadid tadi, orang yang bermasalah keimanannya rafa wartabtum. Kamu itu ragu, tidak confident. Yang keempat, wa gharatkumul amani. Kamu itu ditipu oleh angan-angan yang kosong. Dibuat dan diayun oleh angan-angan yang kosong, hatta sehingga ja'a amrullah, sehingga datang maut. Tidak terarah, tidak fokus, angan-angan saja. Angan-angan sebagai seorang Islam, sifat orang Islam tak ada. Angan-angan sebagai seorang mukmin. Orang mukmin tadi dalam surah Taubah ke masjid. Angan-angan saya. Yang kelima, wa gharrakum billahil gharur. Kamu itu dimonopoli oleh iblis. Kehidupannya dikontrol iblis, ditipu iblis. Jadi apa sifatnya? Satu, membinasakan diri, bukan mengurus diri. Kalau mengurus diri dengan ilmu, tak ada ilmu macam mana nak mengurus diri? Tak boleh. Pertama, hidupnya membinasakan dirinya. Yang kedua, selalu menangguh. Yang ketiga, keimanannya lemah. Yang keempat, nganangan saja tapi tak buat. Alhamdulillah saya Islam, alhamdulillah saya beriman. Mana buktinya? Yang kelima, kehidupannya ditipu oleh si gharur. Gharur ini kalau tengok di kamus artinya pembuyuk besar, penipu besar. Gharur kalau tengok di kamus, kata orang Brunei, pembuyuk, penipu. Penipu kelas berat. Iblis. Apa kerja iblis di malam hari? Tengok dalam hadis, karena belajar ya. Orang tuh kalau tidur katanya iblis bawa tali, diikatnya orang tuh, dililitnya. Dia nak tahu, tak belajar. Diikatnya, suami kena ikat, istri kena ikat. Disembur mata, dikencingi telinga. Bukan ditipu lagi ya, dihina sama iblis. Baca hadis, semua ada dalam hadis. Orang beriman tidak. Orang beriman sebelum tidur dia berwudu. Ya Allah, saya mau bangun nanti jam 3, 3:30 ya Allah. Sebelum ke masjid saya mau solat paling kurang 2 rakaat ya Allah. Kemudian baru saya ke masjid. Dari rumah saya ke masjid maka masa 15 menit ya Allah. Saya ingin sampai di masjid sebelum azan. Kalau orang itu tidur, sebelum tidur dia berwudu, malaikat menjaganya. Dia dijaga malaikat dan didoakan malaikat. Ya Allah, ampun dosa haji ini ya Allah. Tadi dia berkaut sebelum tidur ya Allah. Ya Allah, ampun dosa orang ini tadi berwudu sebelum tidur ya Allah. Ampun dosa hajat ini tadi dia berwudu sebelum tidur ya Allah. Subhanallah. Mudah-mudahan tak kena ikat. Setiap orang tidur diikat oleh iblis. Macam mana nak membuka ikatan? Ada stepnya. Step pertama, alhamdulillahirabbil alamin. Bangun tidur, alhamdulillah. Ataupun alhamdulillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur.
Kemudian cepat-cepat uduk. Jangan handphone dulu. Kalau handphone dulu di-like sama dia. Haji ini katanya. Rambut sudah putih, bangun tidur handphone. La ilaha illallah. Di-like sama dia tuh. Karena waktu tidur tadi pikirannya ke handphone. Bukan berzikir kepada Allah. Patutnya sebelum tidur baca ayat kursi, berzikir, ingat kubur, ingat mati, beristighfar. Bangun tidur alhamdulillah, beruduk cepat-cepat, kemudian sholat 2 rakaat. Segera, tahu panjang-panjang ayatnya. Kuliah dengan qul huwallahu ahad pun dah cukup. Rakaat pertama kuliah, rakaat kedua qul huwallahu ahad, ataupun rakaat pertama al-falaq, qul a'udzu birabbil falaq, rakaat kedua qul a'udzu birabbin nas. Tapi amalan Rasulullah, rakaat pertama kuliah, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Terbuka ikatan tadi. Step pertama alhamdulillah, step kedua berwudu, step ketiga salat dengan segera. Sudah salat 2 rakaat, nak salat baca Yasin pun tak apa nanti. Itu dalam hadis katakan. Kalau orang itu melakukan. Ini sebelum salat subuh nih ya. Ini sebelum azan nih. Ini sebelum azan. Sebelum azan. Kata ulama hadis ini termasuk hadis yang berkenaan dengan qiyamul lail. Kemudian dia beristighfar, ada lagi agenda istighfar kan? Kemudian dia beristighfar, kemudian dia ke masjid. Itu stepnya. Itu stepnya. Mudah-mudahan Allah menjaga kita ya. Kita baca istighfar yang ada di sini 10 kali. Kemarin sudah ada ya, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, 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 sami'na wa ata'na 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 ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Mudah-mudahan Allah mendengar istighfar kita, doa kita ya. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa ardina warda anna ya hayyu qayyum ya mujibas sa'ilin. Allahumma ihfaz sultana wa iyana wal muslimin. Allahumma ihfaz sultanana wa iyana wal muslimin. Allahumma ihfaz sultanana wa iyana wal muslimina wan nas ajma'in. Allahumma ihfazna min kulli su', Allahumma ihfazna min kulli makruh, Allahumma ihfazna min kulli su', Allahumma ihfazna min kulli makruh, Allahumma dafa' 'anna al-bala' wal waba' wal fahsya' wal munkar. Allahumma ihfazna bima hafizta bi ibadakas salihin. Allahumma ihfazna bima hafizta bihi awliyakal muttaqin. Ihfazna fil hali wal ma'al. Allahumma ihfazna fil hali wal ma'al. Allahumma ihfazna fil hali wal ma'al. Fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Uktub lana kullal khair. Uktub lana kullal khair. Ya latifu ya khabir. Ultuf bina fima jarat bihil maqadir. Ultuf bina fima jarat bihil maqadir. Wa yassir lana kullal khair. Wa hayyi' lana kullal khair. Biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah wa astaudiukumullah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.